Halo sahabat jinak semuanya, saya berharap Anda sehat-sehat saja hari ini. Buat teman-teman yang baru saja melihat channel ini, saya berharap Anda bisa subscribe agar Anda nanti bisa mengikuti video-video selanjutnya. Nah, yang pertama sekali, kita akan mulai mempelajari bagaimana mempersiapkan Excel kita untuk mudah menjalankan makro. Dan yang kedua, kita akan coba belajar mengetahui fungsi-fungsi controls di dalam makro. Nah, mari kita mulai. Untuk mempersiapkan ini coba kita tekan yang ini, lalu pilih more commands, lalu di sini pilih developer tab, lalu di sini pilih design mode, dan di sini pilih insert controls, lalu di sini oke. Nah, perhatikan di sini sudah muncul design mode dan insert control. Ini dua tombol atau dua tools yang penting untuk mudah membuat makro. Dalam artian tombolnya sudah tersedia sehingga teman-teman yang baru belajar bisa dengan cepat menggunakan ini. Oke, saya coba kita jelaskan dari fungsi controls. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada form controls dan active X controls. Nah, kedua fungsi ini hampir sama sebenarnya, tetapi ada sedikit perbedaan dengan start pemrogramannya. Nah, oke. Untuk lebih mudahnya buat pemula, kita menjalankan active X controls. Ya. Nah, di sini ada command button. Ya, ini coba kita jalankan. Nah, begitu teman-teman memilih command button sini, design mode-nya langsung menyala. Nah, design mode ini kalau dia posisi menyala seperti ini atau di sini dia tidak ada tanda ini, artinya kita sedang berada pada mode mendesain atau mengisi script di dalam tombol ini. Kalau dia seperti ini, berarti modenya sedang mode menjalankan karena bukan mode desain dia ya, sedang menjalankan. Perhatikan di sini. Nah, dia sudah dijalankan. Tetapi karena belum kita isi perintah-perintah di dalamnya ya, dia hanya seperti ini. Oke, baik. Mari kita coba mulai di sini ya. Nah, teman-teman tadi klik 2 kali ya. Teman-teman beberapa laptop atau PC ini langsung muncul option eksplisit. Tapi beberapa laptop ini tidak langsung muncul. Nah, untuk pemula sebaiknya kita hapus saja ini. Kita hapus ya. Nah, lalu di sini coba kita isi perintah ya di command button 1 ini ya. Oke. Coba teman-teman di sini kita berada pada mode menjalankan ya seperti ini. Nah, saya menjalankan command button 1 ya. Oke. Nah, itu fungsi daripada command button ini. Lalu di sini coba kita pilih ini nih, combo box ya, combo box. Nah, oke, untuk yang enaknya di sini aja kita bikin ya. Combo box. Nah, kalau ini kita jalankan di sini sudah, tetapi isinya masih belum ada. Ini semacam list isinya. Oke, untuk mengisi ini, mari kita coba membuat command button kedua nih. Ya. Nah, yang ini coba perintahnya kita isi sebagai berikut. Seperti ini ya. Nah, jadi kita bikin isi dari command button 2, isinya saya menjalankan, nah ini ya. Lalu pesannya seperti ini nanti. Lalu dan dia langsung mengisi combo box 1 ya. Ya, oke, coba kita tekan nih ya. Nih. Oke, sebelumnya di sini kan masih kosong nih ya kawan-kawan ya, masih kosong. Nah, isi daripada sini adalah dengan menjalankan ini ya. Coba kita lihat ini. Jadi saya menjalankan command button 2 ya, saya menjalankan command button 2 dan mengisi list
combo box ya. Jadi di sini list combo box-nya sudah diisi kawan-kawan ya. Nah, di sini ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 sesuai dengan isi ini tadi ya. Combo pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Ya, kira-kira seperti itu. Ya kawan-kawan ya. Nah, seandainya ini kita jalankan nih, ini contohnya pilihan 1 kita jalankan. Nah, saya memilih indeks ke 0, yaitu pilihan 1, isinya pilihan 1 tadi ya. Nah, lalu kalau saya jalankan ini, saya jalankan yang berikutnya ini, misalnya ketiga ya. Saya memilih indeks ketiga, ya. Saya memilih indeks kedua, yaitu pilihan 3. Jadi kenapa ini yang kedua? Ini tadi yang ke 0. Ya. Coba kawan-kawan. Ini indeks ke 0, indeks itu harus dimulai dari 0 ya. Indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua. Isinya indeks ke 0 itu isinya pilihan 1. Indeks pertama itu isinya pilihan 2 atau pilihan 3 ya. Kira-kira seperti itu ya kawan-kawan ya. Ya. Atau mungkin ini lebih enaknya kita coba ganti biar mudah ini ya. Ini jangan pilihan lah, ini pilihan pertama ya, pilihan kedua, ini pilihan ketiga. Oke, jadi biar kawan-kawan bisa langsung melihat ya. Nah, sekarang di sini kawan-kawan nih, pilihan pertama indeks ke ya. Pilihan kedua indeks ke 1. Sedangkan ini pilihan ketiga ini indeks kedua, kira-kira ya. Jadi lalu coba kita pelajari lagi ini checkbox ya, checkbox. Kita bikin checkbox 1 ya, lalu kita ambil checkbox 2 aja, kita ambil ya. Checkbox 2 nih ya. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Lalu saya ambil di sini command button-nya juga untuk menjalankan ini ya. Menjalankan ini command button ketiga untuk mengisi checkbox ya. Oke. Nah, di sini coba kita lihat nih. Checkbox 1 titik caption. Checkbox 1 caption ya. And kita bikin spasi ya. Lalu nilai checkbox 1 nilainya titik value ya. Lalu yang berikutnya juga ya, jadi nanti isinya ke bawah lagi kita bikin ya. And VBCRLF and ya. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman ya, kita coba lihat ini dulu yang pertama. Jadi mau melihat yang pertama aja ya. Ketiga isi, oh ini belum ada MSG box. Oh judulnya dulu, judul sama dengan sedang menjalankan apa sedang menjalankan ini namanya ya, command button 3 ini kita copy aja titik caption. Oke ya, itu judulnya. Lalu pesannya isi, 64, judul. Oke kawan-kawan ya, coba lihat di sini kawan-kawan. Ini enggak ada ya, kawan-kawan lihat nih. Nah, checkbox 1 false ya, karena ini belum ada isinya. Tapi kalau ini kita tekan ya kawan-kawan ya, kalau ini kita cek centang, ini menjadi satu true ya.
Kalau kita centang, tidak kita centang, dia menjadi false. Nah, kita tidak mengisi memang kalau untuk centangan kedua ini ya, ini tidak. Nah, untuk mengisi ini bisa kita edit lagi di sini, kita tambah. Ya, di sini bisa kita tambah di isi ini. Kita tambah lagi N V B C R L F N. Nah, ini kita copy aja. Ini kita copy. Ini checkbox 2 ya. Oke, jadi kita sudah punya nilai ini seperti ini sekarang ya, kawan-kawannya. Coba lihat nih. Ya. Jadi 1 false, checkbox 2 false ya. Nah, kalau ini kita centang, ini berarti checkbox 1 false, checkbox 2 true ya. Atau sebaliknya demikian ini, checkbox 1 true. Oke, ini fungsi dari checkbox ya. Nah, lalu di sini kita coba lanjut lagi dengan list box. Coba perhatikan di sini, list box dengan combo box itu kurang lebih sama sebenarnya ya. Cuma sedikit perbedaannya seperti ini ya. Nah, kita coba bikin di sini command button ke-4 ya. Keempat. Ini namanya list box 1 ya. Nah, mengisi command button 4 sama seperti command button 2, kita copy saja. Kita copy saja ini ya. Copy saja. Ini. Nah, saja. Cuma di sini kan sekarang sedang menjalankan command button ke-4 nih ya. Ya. Dan mengisi list box. Ya, list box 1 ya. Nah, lalu di sini menjalankan command button 4 captionnya. Ini bukan combo box tapi list box ya. Ini bukan combo box. Ini agar beda ininya, coba kita pilih sini opsi pertama, ini opsi kedua, ini opsi ketiga ya. Biar beda dengan pilihan pertama, kedua, ketiga ya. Oke, kawan-kawan nih. Coba kita lihat nih di sini nih ya. Dan ini kan masih kosong ya, kalau kita pilih masih kosong. Nanti kita copy dari sini. Yang penting kita coba jalankan ini dulu, yang ini. Nah, saya sedang menjalankan motor dan mengisi list box 1 ya. Nah, dia sudah seperti ini. Bedanya kalau di sini dia yang muncul hanya 1, tetapi begitu kita klik di sini pilihannya menjadi ada ya. Ya gini. Di sini belum seperti ini nih. Bedanya gini. Oke. Nah, ini belum kita isi ya. Untuk mengisi misalnya kalau kita pencet ini belum ada apa-apa. Nah, sekarang untuk mengisi ini kita coba copy dari sini aja. Kurang lebih sama ya. Ini kurang lebih sama sebenarnya. Hanya di sini saya memilih indeks. Nah, ini nggak perlu saya memilih indeks ke ya. Di sini list box 1 ya, ini list indeksnya yaitu ya ini ya. Nah, ini list indeks teks ini kita ini ya kurang lebih seperti ini ya. Oke kawan-kawan ya, coba kita lihat nih, kita jalankan nih. Indeks ini yaitu opsi pertama ya. Nah, kali ini kita pilih, saya pilih indeks kedua ya, opsi ketiga. Jadi ini indeks pertama, indeks kedua, indeks ke-0, indeks pertama, indeks kedua. Nah, kira-kira seperti itu kawan. Nah, kalau isinya kita tambah banyak ya, kita tambah ini, kita tambah
Jadi di sini nggak cuma ini kita tambah, misalnya sebanyak 6 lah ya. 6. Jadi kedua, ketiga, keempat, kelima, 6 ya. Perhatiin kawan-kawan di sini ya. Coba kita lihat. Dia sudah. Nah, di sini nih bisa teman-teman perhatikan nih ya, perhatikan ini bisa seterusnya ya, kawan-kawan ya. Nah, atau kalau ini pun kita kecilin, dia akan muncul semacam ini, perhatiin nih kawan-kawan nih, ini nih, kita jalankan nih, bisa kita gini dia. Bedanya dengan di sini, ini hanya muncul satu, kalau di sini muncul banyak ya. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti itu fungsi dari list index ya. Lalu selanjutnya coba kita masuk ke ini. Ini adalah text box. Nah, di sini adalah text box ya. Nah, kalau ini sih hanya kalau ketika kita jalankan ini ya, ini semacam mengisi data inputan lah ya, misalnya input 1, hanya seperti itu ya ini ya. Jadi kita bisa baca nanti apa isi dari input 1 itu ya. Oke. Lalu berikutnya ini untuk spin button, ini jarang dipakai lah ya. Lalu ini ada opsi. Jadi kalau kita lihat di sini ada checkbox, di sini ada opsi nih ya, opsi. Ya, opsi nih ya. Opsi pertama kita bikin lagi, opsi kedua ya. Coba sampai 3 ya kita pilih ya. Ya, kita buat 3 ya. Nah, kalau ini kita sedang jalankan nih, ini ya, dia langsung pindah. Jadi nggak ada seperti ini kita bisa milih dua. Kalau di opsi ini nggak bisa memilih dua, hanya satu seperti ini ya. Oke kawan-kawan. Nah, coba kita isi di sini mengetahui apa yang di kita pilih ya. Opsi yang kita pilih nih, coba nih. Ya, seperti ini kawan-kawan ini. Yang kelima ya. Yang kelima ini kita langsung aja, kita nggak usah lagi pesan boxnya, langsung aja seperti ini. Jadi hasil daripada ini langsung kita isi di sini ya, di teks box 1 tadi ya, kawan-kawan ya, seperti ini. Jadi teks box 1 titik teks yang sama dengan ya, nih yang pilihan nih yang true atau yang ini ya. Oke ya, ya sama dengan option button satu titik caption ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pilih di sini ya. Jadi jika yang dipilih if option button value, jika yang ini dipilih sama dengan true, then ini ya. Oke, gini contohnya. Oke. Jika yang dipilih option button 2 gitu ya. Jika yang dipilih option button 2, maka text box 1 yang kedua ya. Jika dipilih option button yang ketiga, ada 3 pilihan ya. Oke. Jadi kawan-kawan ya. Jadi kita coba jalankan ini ya. Misalnya saya pilih ini ya tadi ya. Nih.
Jadi yang dipilih option button kedua. Kalau ini dia yang dipilih adalah option button pertama ya. Oke. Nah, kawan-kawan bisa juga merubah nama dari ini ya. Cara merubahnya kawan-kawan gini ya. Nah, misalnya option button 1 ini kita ganti opsi ke, ya kita pilih gitu ya. Opsi ke. Nah, jadi ini udah namanya nih. Misalnya yang ketiga ini kita rubah namanya menjadi pilihan ketiga gitu. Oke kawan-kawan, jadi biar agak beda sedikit, ini opsi ke, ini option button ya. Coba lihat di sini. Ini pilihan ketiga, ini option button kedua yang dipilih. Oke, begitu yang option button ya. Lalu kita coba, ini hanya sekedar label ini biasanya kita mengisi di sini. Biasanya ini digunakan dengan gini nih. Nah, gitu. Jadi ini kita rubah namanya ya. Di sini ya kita rubah captionnya. Misalnya kita rubah dia pilihan option ya, pilihan option ya. Jadi option tadi apa? Ini yang option ya, ini optionnya. Nah, jadi hanya seperti ini nih kawan-kawan ya. Oke, lalu selanjutnya jadi nanti isinya di sini nih. Artinya kalau saya menjalankan ini nih, nah pilihan option button adalah ini nih, kira-kira gitu. Kalau saya pilih ini, pilihan option button adalah ini. Kalau saya pilih ini, kira-kira itu, ini label ya, hanya label aja. Lalu selanjutnya ini ada picture nih, picture ini, nah di sini aja kita bikin ya, picture. Nah, picture ini sebenarnya kalau kita klik 2 kali dan ini bisa kita isi gambarnya di mana gitu ya. Gambar picture-nya ini nih. Gambar picture-nya seperti ini misalnya. Contoh saja nih ya, kawan-kawan ya. Contohlah inilah ya. Nah, kira-kira seperti ini kawan-kawan ya. Oke. Nah, lalu kita juga bisa memilih tombol-tombol yang lain ya. Cuma ini nanti kalau sudah agak mahir baru kita masuk ke tombol-tombol yang lain ya. Demikian kawan-kawan semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe. Lalu ini di like dan di share ke teman-teman Anda karena pembelajaran ini sangat penting buat teman-teman lainnya. Apalagi dia bekerja dengan menggunakan Excel. Pada umumnya karyawan-karyawan sangat membutuhkan ini. Oke, sekian.